Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Izin memperkenalkan diri, Prasetyo yang berkenalan dengan NPM 3405. Izin menjelaskan sedikit mengenai ilmu politik. Kata politik berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani. Kata ini memiliki arti yaitu negara atau kota. Cabang ilmu sosial mempelajari politik dan pemerintahan disebut dengan ilmu politik. Politik ialah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal di suatu wilayah atau daerah tertentu. Menurut Aristoteles, politik merupakan master of science. Maksudnya, bukan dalam arti pengetahuan, melainkan ia merupakan pengetahuan tentang politik merupakan kunci untuk memahami lingkungan. Politik tidak bisa dipisahkan dari dua aspek, yaitu konflik dan kerjasama. Selain itu, secara etimologi, menurut Peter Belt, politik adalah usaha mencapai ketahanan sosial yang berkeadilan. Politik adalah sesuatu yang berkaitan dengan perumusan dan implementasi kebijakan publik pemerintah, berbagai tindakan dalam sistem politik negara yang meliputi proses penentuan tujuan sistem dan pelaksanaan tujuan tersebut. Kemudian, secara teknologi ilmu politik adalah satu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan atau kebijakan, serta pembagian atau alokasi. Politik sebagai seni bernegara. Politik adalah seni yang melibatkan proses pengambilan keputusan untuk mengatur bagaimana suatu negara atau pemerintah dijalankan. Seni politik melibatkan berbagai aspek, masuk pemilihan umum, diplomasi, kebijakan publik, legislasi, dan banyak hal lain. Politik juga merupakan salah satu aspek sangat penting dalam pemerintahan dan pengaruh dan peraturan masyarakat. Sebagai seni bernegara, politik melibatkan berbagai unsur, melibatkan pemahaman, keterampilan, dan kebijakan dalam mengelola dan memerintah identitas politik seperti negara atau pemerintah lokal. Nomor 2. Apa sih manfaat kita mempelajari atau belajar tentang ilmu politik? Ilmu politik membuat kita kaya akan wawasan tentang negara dan segala aspeknya. Bekal keilmuan ini bisa membuat kita peka terhadap kondisi negara kita saat ini. Kita bakal bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kasus korupsi, pejabat negara, serta pilkada serentak yang baru kemarin kita laksanakan bersama. Selanjutnya, sejarah awal munculnya politik terjadi pada zaman Yunani kuno. Politik sebagai pemikiran mengenai negara sudah mulai ada pada tahun 450 sebelum Masehi. Karya-karya dari Plato dan Aristoteles, baik Plato maupun Aristoteles, pada dasarnya menjadi negara sebagai perspektif filosofis dan pandangan mereka tentang pengetahuan merupakan segala sesuatu yang utuh. Nomor 4. Salah satu pendekatan dalam ilmu politik adalah pendekatan tradisional atau legal internasional. Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok, terutama dalam segi konstitusional dan yuridisnya. Pendekatan tradisional lebih sering bersifat normatif dengan mengonstruksikan norma-norma demokrasi barat. Menurut penglihatan ini, negara ditafsirkan sebagai suatu badan dari norma-norma konstitusional yang formal. Kritik untuk pendekatan tingkah laku secara umum dilakukan oleh dua kelompok, yaitu dari kelompok tradisionalis dan kelompok tingkah laku sendiri. Kritik tersebut merupakan sebuah refleksi terhadap perkembangan ilmu politik yang diwacanakan dan dipraktikkan oleh kalangan pendekatan tingkah laku. Dari kondisi yang telah ada, seperti yang diceritakan di atas, maka kritik inilah yang menjadi reaksi atau kondisi itu. Berdasarkan kritik ini pula, pendekatan pasca tingkah laku diinisiasi menjadi sebuah pendekatan baru pasca pendekatan tingkah laku. Oleh karena itu, penulis merasa bahwa kritik terhadap pendekatan tingkah laku harus dihadirkan dalam makalah sebagai bagian dari pembahasan yang sedang kita bahas bersama. Dalam ilmu politik dan hubungan internasional, istilah behaviorisme mengacu pada salah satu dari banyak pendekatan konstitusional yang dapat diambil untuk mempelajari politik dan institusi politik. Behaviorisme
menegaskan bahwa politik berkaitan dengan hubungan sosial sehingga menggunakan ilmu-ilmu sosial, misalnya psikologi, sosiologi, dan lain sebagainya, untuk mengaji politik menggunakan kajian ilmu sosial tersebut. Dalam dunia politik, kata Hasanuddin, anak-anak muda tadi merupakan aset berharga yang menjadi incaran partai-partai politik. Ini lantaran generasi Z dan generasi milenial merupakan kekuatan tersendiri yang harus direbut suaranya di dalam kontestasi pemilihan, baik pemilihan pemimpin negara, kepala daerah, atau saat memilih wakil rakyat. Anggota Komisioner KPI Pusat Yulian Darwis, kehadiran media sosial untuk meraih suara-suara anak-anak muda untuk ikut berpartisipasi di dalam politik merupakan hal yang wajar di era digital. Dokter bidang komunikasi masa ini menyebutkan ada yang harus diperhatikan oleh anak-anak muda saat ini menyampaikan aspirasi politiknya di media sosial. Karena apa? Karena dalam media sosial banyak masyarakat luar yang mungkin mudah terprovokasi dengan aspirasi-aspirasi yang mungkin dikeluarkan oleh mereka anak-anak muda yang pengguna media sosial. Sehingga sebagai anak muda yang aktif dalam media sosial dan interaksi antar sesama di media sosial perlu berhati-hati dalam menggunakan teknologi ini, dan kita gunakan teknologi ini untuk menyebarkan kebaikan dan informasi-informasi mengenai politik yang positif. Sekian penjelasan mengenai ilmu politik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.